dosanya. Saya mau tanya, Mas Ganjar kalau terpilih jadi presiden mau diapain Pak Prabowo? Mau disorak-sorakin doang atau mau melakukan sesuatu nggak sama Pak Prabowo? Akan jadi pahlawan nggak untuk membela biju tukul, dihukum nggak Pak Prabowo? Akan jadi pahlawan nggak untuk orang-orang yang hilang yang nggak ketemu itu akan dihukum nggak Prabowo? Ini pertanyaan nih buat aktivis-aktivis yang dompet ini. Kalau hari ini Anda menuduh-nuduh itu macam-macam, pertanyaan capres Anda mau ngapain kalau dia menang terhadap Pak Prabowo? Berani statement nggak? Muncul nggak di visi misinya? Shalom, Assalamualaikum, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam Pancasila. Barusan kita menonton, ditanyain beberapa orang, jika calon Anda menang seperti misalnya Pak Ganjar, mau diapakan Pak Prabowo? Apakah berani untuk atau apa? Misalnya Prabowo akan dihukumkah? Atau berani berkata akan digulungkah Pak Prabowo? Di situ juga diterangkan, dijelaskan, selama ini berganti-ganti presiden. Buktinya tidak ada satu presiden pun sampai saat ini yang menghukum Pak Prabowo. Apakah tidak dicari tahu apakah penyebabnya? Bahkan kita ketahui Bu Megawati, Ketua Partai PDIP Perjuangan, kita telah melihat bahwa beliau sendiri yang menarik pulang Bapak Prabowo ke Indonesia. Nah, mengapa setiap kali pemilihan presiden, ketika Bapak Prabowo mencalonkan diri, itu saja yang dimainkan oleh segelintir orang, dan itu saja orang-orangnya. Seperti yang dimainkan adalah kejadian tahun 98, penculikan. Padahal Bapak Prabowo telah menerangkan, memberikan klarifikasi. Saya dulu juga 10 tahun yang lalu menyerang Bapak Prabowo. 5 tahun yang lalu saya membela Pak Jokowi juga. Saya tidak membela Pak Prabowo. Tetapi apakah kita harus hidup di dalam kebencian sehingga kita menutup mata, menutup telinga, menutup otak kita, menutup hati kita untuk dapat menerima penjelasan dari Bapak Prabowo? Apakah kita menutup mata kita, menutup hati kita, mulut, telinga, atau bahkan pikiran kita untuk menerima penjelasan-penjelasan dari satu almarhum Presiden Republik Indonesia Bapak B.J. Habibie? Apakah kita tidak bisa menerima penjelasan dari mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Bangsa almarhum Gus Dur? Adakah presiden-presiden yang sebelumnya, yang tahun 98 terlibat baik itu sebagai panglima maupun yang menyidangkan Pak Prabowo, menyalahkan Pak Prabowo dan menghukum Pak Prabowo? Mulai dari almarhum Bapak Bangsa Gus Dur, Ibu Megawati Soekarno Putri, bahkan beliau menarik pulang, Pak Prabowo tidak dihukum. Ada apakah ini? Kalau Pak Prabowo memang terbukti bersalah, masa pergantian presiden mulai dari Pak B.J. Habibie almarhum Bapak Bangsa, almarhum Gus Dur, Ibu Megawati, Bapak SBY, termasuk Bapak Jokowi, kenapa tidak ada satupun yang dapat mengusut ataupun membawa Pak Prabowo ke meja hijau? Apakah presiden yang berikutnya, misalnya Pak Ganjar, yang Anda agung-agungkan, yang Anda usung untuk menjadi Presiden Republik Indonesia berikutnya, dapat membawa Pak Prabowo ke pengadilan atau memberikan hukuman? Sedangkan Anda di bawah selalu membawa itu saja narasi-narasinya, bahkan pelanggaran HAM. Kalau jika memang terbukti Pak Prabowo melakukan pelanggaran HAM, beliau ke luar negeri sudah pasti ditangkap di dunia internasional. Amerika yang tadinya memboikot Pak Prabowo, istilahnya tidak boleh masuk, tetapi sekarang Pak Prabowo
bebas kemana saja, bahkan ke negara Amerika. Kenapa isu itu terus yang itu saja yang dimainkan? Apakah tidak bosan? Bahkan Ibu Megawati Soekarno Putri pun, ya kita lihat, dia berkata dia membawa pulang Bapak Prabowo ke Indonesia. Ketika Pak Prabowo ke rumahnya beliau, Ibu Megawati memasakkan nasi goreng. Pak Prabowo paling suka nasi gorengnya Ibu Megawati. Bahkan mantan Presiden Republik Indonesia Pak SBY juga telah kembali kepada Bapak Prabowo. Almarhum Gus Dur yang menyalakan cuman hanya dua, yaitu Bapak Amin Rais dan Ibu Mega. Nama Prabowo tidak disebut, termasuk mantan presiden almarhum Bapak B.J. Habibie. Kenapa kita harus hidup di dalam kebencian, sakit hati, sehingga isu-isu itu terus yang dimainkan sampai pada saat ini juga? Apakah kita tidak bisa menerima penjelasan yang dijelaskan oleh Bapak Prabowo, dijelaskan oleh Bapak B.J. Habibie almarhum, Bapak Gus Dur? Apakah kita tidak bisa melupakan itu? Bahkan para aktivis seperti Pius dan lain-lain, bahkan Budiman, mereka telah berangkulan, saling memaafkan. Mengapa sih tidak timbul dalam pertanyaan di dalam diri sendiri? Kenapa harus yang disalahkan Bapak Prabowo? Sedangkan pada saat itu beliau hanya sebagai Panglima Kostrat. Ada yang lebih tertinggi. Misalnya, mohon maaf, apakah Bapak Wiranto tidak bisa diminta pertanggungjawaban? Atau apakah Bapak almarhum mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Soeharto? Jadi teman, coba, marilah kita sadar bahwa ini adalah pemilihan presiden. Jangan isu itu saja yang dimainkan terus oleh orang yang itu saja. Tidak ada yang lain lagi. Itu terus. Untuk teman-teman, jangan sampai pemilihan presiden sesama kita, apalagi teman-teman saya yang di dunia aktivis, di dunia ormas, jangan saling berantem atau saling ledek, yang akhirnya timbul perpecahan di antara kita karena berbeda calon pemimpin. Tetapi, apakah Anda yakin di luar itu calon-calon pemimpin bangsa mereka bisa ngopi bareng, mereka bisa makan bareng, mereka bisa telepon bareng? Apakah Anda yakin bahwa mereka itu benar-benar bermusuhan? Bagaimana kalau mereka di belakang ngopi bareng, teleponan bareng, bercanda bareng, makan semeja bareng? Dan bahkan sesudah Pilpres ini selesai, mereka saling berpelukan, bergandengan tangan demi merah putih. Mengapa kita harus saling membenci, saling menyakiti satu sama lain? Dan stop, jangan terlalu menghujat dengan kata-kata yang sangat tidak pantas kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, kepada Bapak Prabowo, kepada Presiden Republik Indonesia, sampai dikata pengkhianat dan sebagaimana, bahkan kepada Ketua Umum Golkar atau yang lainnya. Bagi saya, mereka adalah pahlawan nasional. Ya, mereka adalah pahlawan bagi saya. Coba Anda selidikin. Permainan yang begitu sangat cantik dimainkan oleh para elit-elit politik. Coba direnungkan. Mari kita ciptakan Indonesia yang penuh kasih sayang, Indonesia yang penuh damai sejahtera, dan Indonesia yang penuh toleransi. Jaga persatuan. Jangan sampai karena beda pilihan, beda yang diajukan calon pasangannya, kita saling ribut, saling menyakiti,
dan saling melukai. Salam Pancasila.